Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim ibulladzi turja syafa'atuhu kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi kakanda sahabat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Polewali Mandar beserta seluruh jajaran Tanfiziyah wa Zurriyah dan juga seluruh badan otonom dan lembaga yang sempat hadir. Ternyata pelaksana acara kegiatan ini Bapak Haji Muhammad Sain adalah Ketua LVNU. Alhamdulillah, ini adalah keberkahan pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Yang kami muliakan dan kita doakan bersama Ibunda selaku istri Bapak Bupati Sulawesi Barat Polewali Mandar beserta seluruh rombongan. Saya tidak panggil ibu, nanti dikatakan ibunya Pak Bupati, jadi saya panggil istri Bapak Bupati. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga Bapak Kapolsek Polewali dan seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus orang tua kita dan saudara kita, sahabat kita yang telah melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini yang disponsori dan diprakarsai oleh Semoga Laris Group. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan terhadap nikmat yang dititip untuk beliau dan seluruh karyawan yang telah mengabdi, dan beliau punya hajat yang sangat besar.
ingin membuka mar, dan kalau mau mendapatkan berkah, saya menyampaikan silahkan buka mar di pondok-pondok pesantren. Insya Allah dibuat koperasi di dalam di pondok pesantren, karena itu akan memberikan keberkahan. Dan yang belanja pasti jelas karena adalah santri. Ajarkan anak-anak kita bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga mereka bisa berbisnis dengan Islam. Mudah-mudahan doa kita semua, mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada tema yang diangkat, raihlah duniamu untuk akhiratmu. Saya pakai bahasa Indonesia ya Pak Bu. Oke. Saya lupa menyapa ibu-ibu majelis taklim dan terkhusus tadi yang mempersembahkan sholawat. Alhamdulillah, bukan suara tapi kecintaan yang paling utama. Insya Allah. Para imam dan para tokoh masyarakat, para alim ulama. Pertama, saya meluruskan tadi bahwa sebenarnya saya tidak membatalkan acara untuk hadir ke tempat ini, hanya saja ada pergeseran acara karena acara saya di Kalimantan itu disatukan, sehingga bisa hadir di tempat ini. Kemudian yang kedua, barusan ada acara yang saya ikuti Pak Bu, mulai kostum diatur. Saya disiapkan penginapan di hotel, tadi ada yang kawal, katanya titipannya Pak Haji bilang harus dikawal. Saya bilang mohon maaf jangan kawal saya karena saya harus sendiri untuk tenang sejenak. Jadi ini luar biasa pelayanan, tapi terus terang saya mohon kalau diundang tidak usah dipersiapkan semuanya. Saya selalu berusaha untuk datang sendiri, jangan sampai agama ini memberatkan. Itu yang saya tidak inginkan. Saya datang ini bukan artis. Yang viral-viral itu Bu, Pak Bu, saya katakan musibah juga. Saya sebenarnya hanya ingin tinggal di pondok, ingin bersama dengan masyarakat biasa. Hanya saja karena ada yang merekam seperti ini jadi musibah, sehingga saya bisa dibawa kemana-mana. Ini terus terang Pak Bu, saya tidak punya akun, saya tidak punya tim media. Itu hanya jamaah aja yang merekam kemudian mengupload. Saya tidak pernah membatasi siapapun yang mau merekam silahkan, tapi saya tidak punya tim media. Di saya kalau berangkat selalu berangkat sendiri. Pesannya guru tak kununda ko teh macara mana jadi di munala. Ya ko talu ko joka talu nongkoso kita naci di mak dakwah. Itu pesan guru kita. Ya, makanya pada malam hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid. Mungkin ada yang mengatakan ini sudah terlambat Ustaz. Insya Allah kalau peringatan Maulid itu sudah terlambat. Tapi kalau peringatan Maulud Nabi insya Allah tidak. Maulid itu adalah waktu kelahiran. Kalau Maulud adalah orangnya. Makanya kalau peringatan Maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu lahirnya Rasulullah. Itu kalau bulannya berarti hanya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan Maulud Nabi berarti orangnya yang diperingati. Maka itu tidak ada batasannya. Makanya di Afrika Selatan orang bermaulid itu selama 6 bulan sampai bulan Sya'ban. Karena Rajab itu masih berkaitan dengan Rasulullah. Karena tidak ada perintah sholat seandainya Rasulullah tidak ada. Nah, makanya pada malam hari ini bukan maulid terakhir Pak. Saya masih punya jadwal maulid 9 belum selesai. Jadi insya Allah maulid saya terakhir tanggal 28 Desember. Kemudian kita sebenarnya saya ambil sedikit dulu makna dari tema yang kita angkat. Sebenarnya bagaimana harta ini membawa kita kepada akhirat. Saya selalu dan bahkan paling sering menyampaikan setiap kita mencari nafkah dalam kehidupan ini selalu niatkan untuk agama, niatkan untuk keluarga. Kenapa? Karena itu menjadi ibadah.
Mungkin ada orang yang keluar dari rumahnya pergi ke pasar untuk menjual, tapi dengan niat supaya ada yang bisa dia gunakan untuk makan bersama keluarganya, atau dia gunakan untuk membayar kredit yang dia ambil. Tapi sebenarnya kita harus luruskan, sebelum kita meninggalkan rumah, duduklah sejenak, kemudian doakan untuk mencari nafkah halal Allah demi untuk anak-anak dan keluarga sekaligus agama. Kalau kita tidak dapat, maka insya Allah kita dapat pahalanya. Rezekinya kita tidak dapat, pahalanya kita sudah dapat. Man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk keluarganya, maka dia berjihad di jalan Allah. Berapa lama kita menjual di pasar, itu bisa dinilai adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua, kenapa Imam Nawawi ad-Dimashqi ketika dia menulis salah satu kitab hadis arba'in, 40 hadis, hadis pertama yang ditulis adalah hadis tentang niat. Itu disimpan pada urutan pertama, karena semua aktivitas kita itu didasari pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ada orang makan, Pak Bu, hanya untuk kenyang, tapi ada orang makan itu untuk ibadah. Ada orang tidur hanya mengistirahatkan dirinya, tapi ada orang tidur itu mendapatkan pahala. Mana tidur yang berpahala, Bapak Ibu sekalian? Ketika orang tidur mengatakan, saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama dia tidur, itu dinilai ibadah di hadapan Allah, karena tidurnya untuk sholat. Atau tidurnya orang yang mengistirahatkan diri untuk melaksanakan ibadah karena baru saja selesai melaksanakan ibadah. Misalnya kita bangun jam 2 malam untuk sholat tahajud sampai jam 3. Jam subuh masih lama, kita mengatakan saya mau istirahatkan dulu diriku untuk bangun sholat subuh nanti. Maka berapa lama kita tidur? Tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya untuk bangun sholat subuh, karena tidurnya untuk istirahat dari melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, tidur yang berpahala adalah tidurnya orang yang menghindari dosa. Ada orang gosip, Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan saya ngantuk sekali, saya mau tidur, padahal tidak ngantuk. Demi menghindari supaya tidak gosip, maka kita tidur, maka itulah tidur berpahala. Jadi ingat, ada 3 tidur yang berpahala. Tidurnya orang untuk bangun ibadah, tidurnya orang dari ibadah mengistirahatkan diri untuk melanjutkan ibadah berikutnya. Kemudian tidurnya orang yang menghindarkan dirinya dari dosa. Itulah 3 tidur yang berpahala. Tapi kalau dia bilang saya mau tidur cepat supaya bisa bangun nonton pemain bola atau sepak bola, itu tidak dapat apa-apa. Nah, makanya upasangi ia komeki matindro niakam memangi untuk moto pasempajang. 5 jam kita tidur, maka dihitung orang itu sama dengan sholat sunat 5 jam. Makanya niat ini pokok. Sama dengan sholat. Ketika kita sujud terakhir dalam sholat duhur, niatkan memang untuk sholat asar. Sebelum kita bangkit dari sujud terakhir, niatkan memang untuk sholat asar. Ketika kita meninggal antara duhur dengan asar, maka kita meninggal menuju sholat. Ia natunasa tomatot tadiolo sampajat tepetu. Ini yang kadang orang tidak paham, Pak Bu. Maksudnya sampajat tepetu dia sampajang. Dia tidak sholat. Padahal yang dimaksud di situ adalah mengikutkan niat pada setiap menutup sholat. Makanya di sujud terakhir bisa, di salam sebelum salam ke kanan, di situ kita bisa berniat. Makanya niat sholat ada pada takbir, dan niat mau sholat ada pada sujud terakhir, atau bisa juga pada saat sebelum salam. Taniakan memang nih, itu sebenarnya hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, umatku adalah umat yang paling beruntung, karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Dari situlah ketika kita menutup sholat duhur, kita langsung niatkan untuk sholat asar. Kemanapun kita berjalan, berarti kita berjalan menuju ke sholat. Meninggal dalam perjalanan, maka orang itu dihukumi meninggal menuju sholatnya.
Maka inilah orang yang paling beruntung. Kalau kita putus, wah itu jadi masalah, Pak. Hanya berapa waktu kita gunakan sholat. Duhur mungkin 5 menit, asar 5 menit. Kalau hanya 5 menit satu waktu sholat, berarti hanya 25 menit waktu kita gunakan beribadah. Sedangkan jam yang kita dikasih selama sehari semalam, 24 jam. Ini kalau kita tidak gunakan, rugi betul. Apalagi kalau sholatnya 25 menit baru gosip setengah jam, itu pasti bangkrut. Ini yang jadi masalah. Makanya isilah kehidupan kita. Ada beberapa ibadah yang paling pokok. Ini karena kita maulid, saya ingin kasih tahu. Satu ibadah yang paling bagus kita lakukan dan pasti sampai adalah sholawat. Dan kenapa kita mesti bersolawat? Karena sholawat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki 2 bendahara. Bendahara catatan amal. Yang pertama itu dikirim kepada Allah. Yang dikirim kepada Allah para malaikat, itu malaikat dengan Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, ketika orang bersalawat kepada Rasulullah, maka ada malaikat yang mengantar ke kuburannya Rasulullah dan menyampaikan langsung kepada Rasulullah. Satu-satunya ibadah yang ada dinaik kepada Allah, ada juga ke Rasulullah, itu hanya sholawat. Kalau bapak sholat, itu hanya dilapornya kepada Allah, tidak dilapor kepada Nabi. Kalau bapak sedekah, itu tidak dilapor kepada Rasulullah, tapi hanya dilapor kepada Allah. Tapi kalau kita bersolawat, maka ada yang dilapor kepada Nabi. Sholawat itu disampaikan. Bahkan malaikat yang melapor mengatakan fulan bin fulan. Dia bukan hanya menyebut nama orang yang bersolawat, tapi sekaligus bapaknya orang yang bersolawat dia sebut namanya dengan sempurna. Makanya yang lari ke Nabi itulah syafaat. Yang lari kepada Allah itulah rahmat. Makanya satu-satunya Nabi Pak Bu yang dikasih otoritas ibadah itu cuma Rasulullah. Nabi Musa itu tidak ada otoritas ibadah. Nabi Ibrahim tidak ada. Nabi Adam itu jelas tidak ada. Nabi Zakaria juga demikian. Nabi Isa juga demikian. Tapi Rasulullah dikasih otoritas ibadah. Makanya ibadah itu selalu ada turunannya. Puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Sedekah wajib itu adalah zakat dan ada sedekah sunnah. Kemudian haji wajib, ada umrah sunnahnya. Syahadat itu wajib, ada sholawat yang menjadi sunnah. Jadi semua ada turunannya. Yang wajib itu adalah larinya untuk rahmat. Nanti yang sunnah ini larinya ke syafaat. Makanya satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat kelak yaumil akhir hanya Rasulullah. Karena satu-satunya orang yang punya otoritas pengakuan ibadah yang diberikan oleh Allah kepadanya hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ada berkahnya. Apa? Satu, jangan anggap remeh ibadah sunnah. Karena kalau ibadah fardu kita tidak lolos, nanti kita berharap ke syafaat Rasulullah. Makanya jangan tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Termasuk sholat sunnah duha, jangan tinggalkan. Sholat sunnah tahajud, jangan tinggalkan. Sholat sunnat awwabin, jangan tinggalkan. Sedekah, jangan tinggalkan. Puasa sunnah kalau mampu, jangan tinggalkan. Tapi saya ingin kasih tahu, kalau mau dianggap orang baik, ya komeki yang nggak tahu kanja, satu, abas sakit. Itu kuncinya, dermawan. Ya kupas sempajang itu, dan yang nggak tahu kanja, yang nggak itu metepok. Tapi kupas sempajang itu nama seke, masalah itu. Kalau ada orang rajin sholat tapi kikir, masalah. Tapi kalau ada orang tidak pernah sholat tapi dermawan, itu selalu orang bilang orang baik. Jadi makanya guru tanya komeko yang nggak tahu kanja abas samawan, bukan sholat. Makanya kalau ada preman 10 tahun kemudian bagi-bagi rezeki 3 hari, langsung bilang tetangganya orang baik, padahal baru 3 hari. Nih. Jadi itu ampai komeki makanja nasat tahu lino ini makadai makanja asidakati.
Orang yang sering bersedekah itu pasti dianggap orang baik. Tapi kalau orang rajin sholat, pasti dikatakan orang beriman. Tapi aku pas sampajam masih maka dia pas sampajak bawang. Itu bahayanya, Pak. Kenapa? Karena sedekah inilah yang langsung memberi manfaat di dunia. Langsung memberi manfaat di dunia. Kalau sholat, kita tidak lihat langsung manfaatnya. Hanya mungkin kita rasakan. Tapi kalau sedekah, langsung didapat orang. Makanya nasa kita tahu kanja. Tapi saya ingin kasih tahu, Pak. Salah satu sedekah yang paling tinggi nilainya kalau mampu lakukan. Kalau yang jamaah yang hadir di sini, ada yang biasa kena penyakit, dokter sudah angkat tangan. Tidak bisa sembuhkan, mengatakan ini penyakitmu sudah tidak ada obatnya. Pakai sedekah, bertawassul dengan amal soleh. Itu dalam hadis banyak, dalam riwayat-riwayat itu banyak. Bisa disembuhkan penyakit dengan sedekah. Rasulullah mengatakan, dau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Tapi sedekah yang mana? Bukannya mengatakan karena Allah 10.000, bukan itu. Mana sedekah yang bisa mengobati penyakitmu, yang bisa dijadikan sebagai tawassul? Kuncinya begini. Kalau ada orang minta sedekah, kunci tempat uang kita kasih. Ada yang bisa lakukan. Ya kong katau milau sumbangan talik bani goncingon roh dita. Kasih baru kasih tahu ada uangku di sana, pergi maki ambil berapa kita butuhkan. Tapi berat mungkin ini Pak Bu. Merejing. Susah ya. Kalau tidak bisa pakai yang kedua. Mana yang kedua? Bersedekahlah dengan tidak mengetahui jumlahnya. As-sidaqah ki ajatis sangisi tak dereng. Makanya masukkan saja ke dalam saku. Ketika celengan lewat, ambil 1 atau 2 lembar, 3 lembar, jangan lihat uang berapa, masukkan ke dalam celengan. Itu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu hadis qudsi. Kemudian yang sering kita dengar ada barakah Jumat. Yang kedua ada sedekah subuh. Saya ingin kasih tahu, barakah Jumat dalam kitab Iyanatul Talibin itu ada 2. Yang pertama bersedekah dengan 2 unsur, Pak Bu. Ini yang jarang orang lakukan. Kalau di hari Jumat itu sedekah 2 unsur. Unsur makanan dengan unsur uang. Makanya bersedekahlah dengan misalnya makanan, baru ambil uang 10.000 atau 5.000, masukkan ke dalam amplop, kemudian kasih juga uang orang yang kita kasih makanan. Itu sedekah dengan 2 unsur sedekah. Setelah sholat Jumat, kembali ke rumah, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru berdoa. Rasulullah menjanjikan bahwa insya Allah dipastikan doanya mustajabah. Tapi bukan satu macam, itu 2 unsur. Jadi uang dengan makanan. Tapi saya ingin sedikit meluruskan ini. Saya agak bersyukur sudah banyak orang yang bagi sedekah subuh. Barakah Jumat juga sudah banyak. Jumat berkah istilahnya. Membagi-bagi makanan dengan gratis. Kalau saya Pak, kurang sepakat dengan makanan yang dibagikan gratis kalau Jumat berkah. Mestinya makanan Jumat berkah itu dijual, jangan gratis. Mungkin dengan harga Rp2.000. Kita sebenarnya tidak menjual, tapi kita mengajak orang lain ikut berpartisipasi untuk barakah Jumat. Jadi kasih 2.000, nanti 2.000 itu dikumpul, dibelikan lagi paket, kemudian bertambah. Dalam 1 tahun itu bisa sampai 3.000 paket. Kalau gratis terus tidak bisa bertambah. Misalnya saya siapkan 10 paket, ada yang siapkan 10 paket, 10 orang siapkan 10 paket, berarti 100. Jumat berikutnya 100 lagi. Tapi kalau kita jual 2.000, bukan dijual untuk diperdagangkan, tidak. Tapi dijual dengan uangnya, dijadikan sedekah untuk sekaligus menambah paketnya.
Ini yang orang tidak pikirkan. Jangan gratis, itu bisa sampai 1 juta paket dalam 5 tahun, Pak. Makanya sekarang ada toko yang terbuka serba 2.000. Sebenarnya itu dari awalnya dari situ. Yang orang tidak pikirkan, Pak. Hal gratis kemudian dijual, tapi penjualannya dijadikan lagi menambah paketnya. Sehingga bisa mensedekahi sekian ribu orang. Ini yang orang tidak pikirkan. Kalau gratis, gratis terus. Tidak pernah bertambah. Tapi kalau dijual, bukan dijual untuk diambil. Tidak, dijual untuk diberikan, ditambah paketnya. Jadi orang yang mengambil itu dengan harga 2.000, sebenarnya dia sudah ikut berpartisipasi melakukan Jumat berkah. Nah, jadi jangan diajari orang selalu mengambil sesuatu dengan gratis. Iya. Ini penting saya sampaikan. Karena kenapa? Karena saya melihat sekarang sudah mulai berkembang. Karena kita bagi-bagikan gratis. Jangan, paling tidak kita ajak mereka juga bersedekah. Dengan uang 2.000 rupiah, itu juga dia sudah membuat paket untuk sekaligus Jumat berkah. Ini yang harus dipikirkan, Pak Bu. Karena selama ini selalu gratis. Orang lomba-lomba ambil dengan gembira gratis. Kita tidak ajak dia masuk surga. Masa hanya orang itu terus yang mau masuk surga? Ajak juga orang yang mengambil makanan itu ikut masuk surga karena ada sumbangsinya 2.000 untuk diberikan paket Jumat berkah. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Supaya bergulir. Ini abda rekor. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi dalam perdagangan ekonomi sehingga mereka bisa mematikan ekonomi kita, masyarakat kita. Karena sebenarnya adalah uang sosial itu diputar dengan sistem begitu, dengan harga yang sangat kecil, kita tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena memang adalah uang sosial yang diputar untuk pengadaan barang seperti itu. Ini yang orang Islam tidak pikirkan. Saya pernah berpikir, Pak, uang yang ada di masjid itu cukup bangun masjid kalau sudah megah, tidak usah dibongkar. Bikin Alfamart di masjid. Orang datang belanja di sana beli gula pasir, keuntungannya 200 rupiah, 100 rupiah masuk ke masjid, 100 rupiah dipakai mengelola. Orang beli gula pasir, dia sudah bersedekah di masjid, tapi dia tidak tahu. Seandainya itu dipakai, Pak, itu luar biasa. Uang di masjid itu ada sampai 1,5 miliar, ada sampai 200 juta. Itu bisa mengelola ekonomi, mempekerjakan anak yatim, mengambil anak-anak alumni pesantren penghafal yang bisa tinggal di masjid mengelola, bisa menjadi karyawan di situ. Bukan main banyaknya pengelolaan ekonomi dengan Islami bisa berjalan seandainya ini dipikirkan orang. Tapi sekarang uang masjid kalau banyak dibongkar lagi masjid, bangun lagi. Kalau tidak selesai, bongkar lagi. Kalau tidak dibongkar, panitianya yang dibongkar. Nah, ini jadi masalah. Ini menara dibangun sampai 90 meter atau 33 meter dengan harga 500 juta atau bahkan 1 miliar. Padahal orang yang dibawa menara tidak pergi sholat. Iya. Ini yang harus kita pikirkan. Betapa banyak uang mati, Pak. Ini karena saya bicara di hadapan orang ahli ekonomi ini semua. Ini. Tapi saya kasih tahu orang tua kita dulu itu punya prinsip. Ada istilahnya mula balu. Ya, saya sampaikan ini jangan ditinggalkan, Pak. Mula balu itu tolak bala. Istilahnya pas pembeli pertama itu kita sedekahkan. Jangan ambil, langsung sedekahkan. Pas buka toko pagi-pagi, buka ruko atau buka tempat jualan, langsung ada orang yang beli pagi-pagi pertama, langsung uang pembeliannya itu kita sedekahkan, titip kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika istrinya menghidangkan makanan untuknya, dia tidak langsung makan. Dia mencari orang miskin, fakir miskin, dia temani makan, baru bisa dia makan sama-sama. Apa kejadiannya? Dia tidak makan sesuatu kecuali dia sudah sedekahkan. Tapi ketika dia dilemparkan masuk ke dalam api, selama 40 hari 40 malam tidak terbakar. Kenapa? Api tidak mau membakar tubuhnya orang yang mensedekahkan makanannya sebelum dia makan. Maka pasar, rumah ataupun ruko, biar dibakar orang, insya Allah tidak terbakar. Kalau kau sedekahkan setiap pembeli pertama. Ia naruh yasam mula balu. Yung pwede sang mula balu, irat ko otay na payasilap.
Ini yang orang tidak tahu, Pak. Makanya orang tua dulu itu tidak pernah menggratiskan jualannya yang pertama. Ya kau nggak tahu bunga mengali koile ina kada dewa lengi nak keluarga nama kada tak dampangi kak mika malai mula balu. Kenapa? Setiap dia membeli pertama, dia ambil langsung sisakan untuk dia sedekahkan. Baru dia titip. Rezeki yang pertama kau berikan kepadaku, ya Allah, saya kembalikan kepadamu. Oh, selamat itu, Pak. Itu bebas dari pencurian. Itu bebas dari api. Api tidak akan membakar tempat orang yang melakukan itu. Dan itu sudah dijamin para ulama. Itulah yang diperhatikan orang tua dulu. Cuma sekarang tetap pakai istilah mula balu, dia mina paham. Apa narako, tapi napa nasilakan. Dewi sagi kopi sulbar. Begitu juga Bu ya. Oh, nih. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, yang menjual ambil koin kota amal, simpan di tempat menjual kita. Setiap pembelian pertama langsung masukkan ke kaleng. Tidak usah semua. Misalnya 100.000, keuntungan kita di situ 10.000, ambil 10.000, masukkan ke dalam kaleng itu. Nanti 1 bulan kita store kemana? Bisa dibawa ke Palestina, bisa di store untuk masjid, bisa di store untuk panti asuhan, bisa di store di mana saja. Yang penting pemanfaatannya untuk sedekah. Itu silahkan lakukan itu Bu. Insya Allah selamat dari pencuri, selamat juga dari api, dan selamat dari musibah-musibah yang lain. Yenariyasa faktora abala. Nah, ini. Karena doa itu kuidi milau doang susah. Tapi kalau malaikat yang berdoa itu luar biasa. Makanya sedekah di waktu subuh. Ya kau masih sedekah subuh ki, 2 kelompok malaikat yang mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Nah, itu kalau subuh. Karena katamu di subuh hari. Tapi saya kasih tahu. Ini hal yang mudah sebenarnya Pak. Tapi agak berat. Bersedekahlah kita di saat kita miskin. Orang kaya jangan tersinggung. Asidak kami mani riwatu kasih sita. Nasabak dena nulle kale itu detulle kale pasidak kata narekosogiti. Orang kaya itu susah mengalahkan sedekahnya orang miskin. Karena agama itu menghitung persen, bukan menghitung nilai. Orang punya uang 100 miliar, itu zakatnya 2,5. Orang punya uang 1 miliar, itu zakatnya juga 2,5. Orang punya uang 100 juta, zakatnya juga 2,5. Itu tidak berubah. 2,5% dari harta yang kau miliki. Makanya ketika ada orang miskin punya uang 10.000, dia sedekahkan 5.000, maka 50% hartanya dia sedekahkan. Kalau orang kaya mau ikuti itu, nah dia punya uang 1 miliar, berarti 500 juta uang yang harus dia sedekahkan, baru sama yang 5.000 tadi. Betul Pak? Agama itu hitung persen, bukan hitung nilai. Makanya kau punya uang 100 juta, tetap 2,5% zakatnya. Kau punya uang 100 miliar, tetap 2,5%. Allah mengambil 2,5% untuk kita. Maka ketika orang miskin 10.000 uangnya, kau sedekahkan 5.000, maka 50% hartamu kau serahkan kepada Allah. Kalau orang kaya punya uang 1 miliar, baru dia mau ikuti tadi sedekah ini sama 50%, berarti 500 juta baru bisa. Nah ya kau nggak tahu so disuruh masih sedekah 500 juta mau pergi ulu. Tapi ya kau tahu kasih si masih sedekah 5 sebulan sudah beres. Kenapa? Ringan. Maka sedekahmu di waktu engkau miskin tidak bisa mengalahkan nanti ketika engkau kaya. Maka bersedekahlah di saat engkau sempit, karena rezekimu itu besar nilainya di hadapan Allah. Ini saya harus kasih tahu supaya jangan bangga orang kaya Pak. Maka berdoalah supaya jadi miskin. Jadi guru-guru kita kan mengajarkan itu, kembalikan dari agama Pak. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu selalu terbalik. Ngaji tasawuf itu kebalikan. Jadi dia tidak melihat lurusnya. Ya kok tasawuf itu selalu timbal baliknya.
Saya kasih contoh, yang disyukuri bukan kenyang, tapi yang lapar. Karena kalau kau syukuri yang kenyang, tidak akan nikmat makanan kau makan ketika kau kenyang. Nanti lapar baru nikmat, berarti syukur.